COVID-nya sudah aman? Di sini di New York udah buka ya, semuanya udah istilahnya kita balik lagi, nggak perlu pakai masker ya kalau jalan, kalau ke restoran pun di dalam gitu udah boleh gitu ya, udah dining boleh, dan dicoba balik ke normal karena kan udah 70% ya divaksin sekarang di sini semuanya, jadi istilahnya udah ya. Tapi ya tetap jaga-jaga ya, karena ini kan yang virus yang lain lagi tuh Delta. Delta virus itu kan juga apa namanya ngeri juga ya. Jadi istilahnya walaupun ini menurut beberapa orang, kalau walaupun sudah disuntik gitu ya 2 kali vaksin, tetap aja juga bisa kena gitu loh. Jadi memang mesti jaga-jaga. Iya. Di sini baru ditetapkan lockdown lokal. Iya, Indonesia lagi parah ini. Iya. Lagi lockdown di mana-mana ya, karena kan apa namanya red zone di mana-mana itu. Iya. Kalau sudah terbuka berarti acara-acara sudah mulai kan, Bu? Sekarang udah mulai banyak fashion show, Pak. Oh, sudah banyak. Ya, saya belajar, Pak. Iya. Kalau mengeksplor Madura memang tidak habis-habisnya kalau soal batik, lalu apa, pokoknya soal kebudayaan Madura kan sangat kaya. Betul. Nah, apa namanya tujuan New York Indonesia Fashion Week ini sebetulnya bukan hanya membawa desainer ke sini, terus setelah fashion show mereka pulang dan tidak menghasilkan. Tujuannya juga saya mempunyai misi tersendiri dengan adanya New York Indonesian Fashion Week ini juga untuk membuka apa namanya pasar ya untuk desainer Indonesia yang istilahnya dengan harga ya dengan istilahnya apa ya dengan uang yang minim mungkin dia bisa datang ke New York dan bisa mendapatkan pasar di New York. Karena kan setahu kita dari zaman dahulu tuh lebih banyak yang mau masuk ke New York itu kan susah ya. Istilahnya kalau nggak punya duit banyak, desainernya itu kayaknya zaman dulu itu mereka bilang impossible untuk masuk ke New York sebagai seorang desainer. Nah, dengan adanya platform ini, saya mengharapkan bahwa Indonesia desainer yang istilahnya kepengen masuk ke New York dengan modal yang tidak banyak pun bisa gitu kan. Jadi istilahnya daydream come true. Karena kan banyak juga yang pengen masuk ke sini tapi dia selalu nggak punya uang banyak gitulah istilahnya ya. Jadi desainer yang kita tahu selama ini yang masuk New York itu kan hanya desainer yang mempunyai uang. Ya, karena yang punya uang untuk bisa datang ke sini. Tetapi dengan ada platform ini, saya mengharapkan untuk desainer Indonesia yang istilahnya tidak semua desainer istilahnya kita juga tidak bisa membawa baju yang istilahnya buat di sini juga karena kita kan internasional ya, jadi kalau bisa dengan adanya Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York juga menjadi salah satu rumah Indonesia di sini juga dapat mengkurasi desainer yang akan masuk ke New York ya. Jadi walaupun kita bilang dengan harga minim, tetapi desainnya juga harus benar-benar bisa masuk untuk pasar internasional. Bukan hanya desainnya, tetapi juga bahannya, dengan jahitannya, itu juga penting. Karena kebanyakan ya, kalau saya lihat, jahitan-jahitan yang pernah saya order dari beberapa orang ya di Indonesia ya, itu jahitannya kadang-kadang
mereka mungkin pikir karena oh jauh gitu ya di Amerika, nggak mungkin nanti misalnya kalau jahitannya jelek juga kita nggak bisa apa namanya komplain gitu ya karena jauh. Padahal mereka salah kan ya, salah berpikiran begitu salah karena kan yang diutamakan itu service itu penting juga gitu loh. Jadi kalau bisa bukan hanya apa namanya bukan hanya karena dia punya uang terus dia mau masuk, tapi juga kalau bisa desainnya itu memang bisa setara internasional. Jadi bukan hanya seperti daster atau kalau di Indonesia bilang daster ya baju tidur dibawa ke sini untuk fashion show kan nggak mungkin gitu kan ya. Jadi jadi contoh-contoh seperti itu ya. Jadi istilahnya kita juga harus melihat bahwa desain dia seperti apa gitu kan. Apa namanya bahannya juga mesti kita lihat dan kalau memang dia mempromosikan suatu daerah gitu ya ya istilahnya seperti dari mana dari Jawa Timur ya dari Madura batiknya kan batiknya tuh juga nggak bisa kalau saya selalu saya ngasih tahu ke desainer yang akan masuk ke New York ya jangan semua sama satu bahan gitu kalau membuat baju jangan semua dari atas ke bawah bahannya sama kalau bisa kita modifikasikan atau iya jadi ada juga bahan yang istilahnya polos ya polos misalnya kalau dasarnya seperti daun hijau atau daun orange kita mencari warna juga misalnya warna hijau polos dikombinasikan dengan batik yang ada dasarnya warna hijau atau kalau memang dasarnya warna orange, kita mencari bahan juga yang warna orange polos, kita kombinasikan dengan sedemikian rupa. Jadi juga kalau misalnya batik tulis itu kan mahal. Kalau kita hanya ngambil sedikit dari batik tulis, kita modifikasikan, kita desain sedemikian rupa, jadi batik tulis itu tidak hanya seluruh batik tulis, tetapi kita hanya ngambil sedikit dari batik tulis itu untuk dibuat desain sebagus mungkin untuk bisa masuk pasar sini. Karena orang Amerika itu nggak suka pakai hanya satu, misalnya semuanya dari atas ke bawah warna apa desainnya tuh seperti batik ya, seperti dari batik dari atas ke bawah tuh mereka juga nggak terlalu suka, pasarnya nggak terlalu bagus di sini. Kalau kita ke Eropa kemungkinan ya Eropa beda pasar gitu loh. Kalau Amerika agak sedikit ya, dia lebih sedikit cenderung lebih senang dengan motif-motif yang biasa, istilahnya polos gitu ya. Jadi kita pun bermain dengan batiknya itu, misalnya kita bikin bawahnya aja batik, atasnya polos gitu ya, atau kerahnya aja batik, atau sampingnya polos. Itu kan permainan kita hanya mendesainnya. Jadi supaya bisa masuk pasar sini juga gitu loh. Karena persaingan di sini memang kuat sekali, ketat gitu. Karena apa namanya seperti kita tahu desain-desain batik itu mirip-mirip juga dari Afrika atau burungnya di belakang mau ngomong. Atau apa namanya mirip-mirip dari Afrika atau juga kan kebanyakan seperti tenun-tenun kita itu banyak juga tenun di sini dari Amerika Latin ya. Jadi kalau bisa kita istilahnya dengan adanya program begini sebetulnya bagus ya supaya kita juga desainer kita bisa belajar gitu loh. Desainer kita bisa belajar. Saya sih bukannya master dari ini ya, tetapi kan saya senang sekali melihat pasar dan mengikuti fashion yang ada gitu ya. Jadi kita bisa memberikan mereka apa istilahnya seperti sekarang ini mereka belajar ya bahwa warna itu apa yang sekarang lagi ngetren di sini untuk summer gitu ya, bukan hanya di sini tetapi itu kan memang untuk summer untuk globalnya ya, untuk bukan hanya di Amerika tetapi untuk di Eropa pun warna-warna itu memang lagi ngetren. Ya. Kalau boleh minta cerita soal timnya Indonesia New York Fashion Week itu seperti apa, Bu? Misalnya ada yang dari kalau bisa minta cerita masing-masing tim, anggota tim, misalnya ada yang dari Filipina kemarin Paman. Oh iya, tim kami ya. Iya,
Tim kami itu saya sendiri sebagai foundernya ya, dan sekaligus sebagai ininya ya produsernya. Dan memang di tim kita itu tidak semua orang Indonesia. Dan di tim kita itu juga banyak sekali, seperti contohnya asisten saya yang fashion koordinator saya itu, dia aslinya tuh dari Jamaika. Dia aslinya Jamaika. Aslinya Jamaika. Itu fashion koordinator kita. Dan dia sendiri juga namanya siapa? Namanya Andrin Williams. Andrin Williams itu fashion koordinator, itu udah beberapa tahun dengan saya ya. Dan dia sendiri juga punya fashion show, dia sendiri punya fashion show. Dan dia juga punya majalah gitu loh. Jadi iya, dia juga punya majalah namanya UBM Magazine, dan fashion show-nya juga namanya UBM. UBM itu Unique Blend Model. Dan dia juga mempunyai model gitu ya. Terus fotografer kita rata-rata semua orang dari Amerika ya. Fotografer, videografer itu rata-rata dari sini semua. Terus asisten kita yang lain sisanya memang orang Indonesia seperti Citra Bakti atau Dira Dias, itu orang Indonesia sendiri. Jadi seperti Citra Bakti tugasnya biasanya dia di floor. Jadi kalau lagi pas dia ngurusin di depan, yang ngurusin tamu, istilahnya semuanya tuh orang-orang kita semua, orang Indonesia. Terus volunteers kebanyakan juga orang kita, orang Indonesia. Makeup artist kita, timnya makeup artist kita, leadernya juga orang Indonesia, Intan Syahrini. Terus kita punya hairstylist, memang kebetulan leadernya tuh memang orang sini, tetapi yang lain-lain juga banyakan tuh orang Indonesia. Jadi tim kita untuk make up dan hair itu 90% itu orang Indonesia. Yang paman, ya. Paman Filipina. Apanya Pak? Yang paman Filipina. Apanya itu? I'm sorry. Yang paman dari Filipina, yang desainer. Oh, yang Filipina. Yang kemarin itu ya, itu dia tim saya juga, cuman karena dia sekarang lagi stuck di Filipina, jadi masih ketinggalan di Filipina. Tapi biasanya juga dia di sini juga tim kita. Ya, jadi dari tim Filipina itu juga sebetulnya kita punya networking ya, bukan yang seperti tim inti, tetapi mereka itu networking kita. Jadi misalnya salah satu contoh direktur atau produser dari Manhattan Film Festival itu orang Filipina, dan itu juga kita punya network. Jadi mereka itu juga istilahnya membantu dalam mempromosikan juga. Jadi dari mereka itu. Dan saya sering banget juga ikut fashion show dengan mereka. Istilahnya saya juga di konsulat mereka gitu ya. Jadi ya saya juga sering beberapa kali fashion show juga di konsulat mereka. Saya juga pernah dikasih dikasih penghargaannya dari mereka tuh sebagai desainer, lifetime designer. Ya, lifetime designer. Saya dikasih piagam tahun berapa itu ya? Itu dari mereka juga ya. Waktu itu kita lagi ini contohnya nih. Ini piagamnya. Ya, ini untuk International Film Festival Manhattan, yang punya memang orang Filipina ya. Dia dan memang grup-grup bukan hanya Filipina yang saya network ya. Kita juga punya tim di Milan, dan kita juga punya tim di Amsterdam. Jadi nanti September ini mereka juga akan datang untuk fotografernya, hairstylistnya, makeup artisnya juga ada dari sana, dan model. Jadi memang kita networknya udah keluar kemana-mana. Tim-tim yang dari luar negeri itu apakah karena juga menggelar fashion di sana, misalnya di Jepang? Contoh yang di Jepang, kita memang belum ada yang menggelar fashion di sana ya, tetapi di sana itu lebih banyak model dan desainer. Ya,
Tetapi kalau di Milan dan Amsterdam ya menggelar fashion. Dan kita rencana tahun depan 2022 juga akan ke Eropa ya. Kalau bisa juga saya akan membawa desainer Indonesia ke sana. Contohnya untuk exhibition di Amsterdam. Itu memang nanti akan ada. Dan itu apa namanya, kita bekerja sama 3 negara, yang mana Amerika, Indonesia, dan dari Nederlandnya. Ini kalau Jadi peserta tetapnya kan sudah ada, Bu ya. Artinya misalnya desainer Indonesia itu sudah ada namanya ini yang setiap sudah. tahun hadir gitu, Bu. Nah, Iya, memang dari seperti desainer Indah Dari ya, Indah Dari dia kan masuk tahun 2021 September ini, dan rencana mereka juga akan kembali tahun depan. Itu contohnya salah satu desainer, dan kemungkinan juga ada beberapa, udah banyak desainer juga yang memang akan mau masuk 2022 gitu loh. Ya. Karena kita udah tutup ya, penutupan udah nggak terima desainer lagi untuk 2021 New York Indonesian Fashion Week. Karena udah penuh. Karena kalau kita pakai 1 hari itu maksimum saya cuma bisa 10 desainer. Karena kalau lebih itu nanti crowded, dan istilahnya jadi fashion kita mau fokus itu, saya ini lebih suka fokus ke desainer dan supaya semuanya juga tertib ya, nggak crowded di belakang gitu loh, di backstage-nya. Jadi kalau lebih dari 10 itu buat saya itu udah terlalu, harus 2 hari kalau nggak, kalau lebih dari 10. Nah, makanya karena ini cuma 1 hari, kita maksimum itu 10. Jadi yang lain-lain mereka sabar menunggu sih. Rencananya mereka banyak juga yang udah mau masuk 2022. Ya. Jadi ya dengan semakin banyaknya ada desainer yang mau datang ke sini, itu semakin bagus untuk kita untuk membuka sebuah market di sini. Iya. Berarti ya kalau yang baru, desainer baru sudah tertutup. Desainer yang baru, Pak? Sudah tertutup. Desainer baru 2022. Oh, masih terbuka ya untuk yang 2022 ya? Masih terbuka, Pak. 2022 saya aja belum tahu tanggalnya, tapi Februari itu pasti. Iya. Karena kan kita juga harus planning lagi. Tapi timnya itu selalu sama. Karena tim yang kita punya sekarang ini, itu tim saya yang dari International Fashion Arts Week. Jadi istilahnya dia tuh udah ngerti cara kerja kita tuh, mereka semua udah tahu. Jadi udah dari tahun 2017 tuh kita udah kerja bareng gitu ya. Jadi mereka itu otomatis semua udah tahu tugas-tugas mereka tuh udah tahu. Jadi jadi sekarang ini kita nggak ngambil orang baru, karena semuanya tuh tim lama gitu loh. Orang-orang yang kerja dengan saya tuh orang-orang lama semua. Jadi udah ngerti. Jadi kita nggak perlu ngomong apa, mereka udah ngerti. Otomatis ngerti. Kalau peserta baru, Bu ya, itu seperti apa, Bu? Apa syarat-syaratnya? Yang seperti saya bilang tadi ya, perlu dikurasi lagi untuk kita melihat bahwa apakah mereka qualified untuk desainnya atau bahannya gitu ya. Jangan membawa batik yang istilahnya kasar-kasar gitu ya. Kita harus ngecek juga bahannya dia. Terus kita juga harus siapa aja boleh masuk. Tapi yang penting itu yang saya bilang itu kita melihat desain mereka apakah cocok untuk internasional. Makanya dengan ada forum seperti yang kita seperti sekarang ini ya, Zoom dengan Pak Gatot ya istilahnya, ini bagus sekali untuk mereka juga belajar bahwa di New York itu mereka maunya apa sih, pasarnya maunya apa gitu kan ya. Jadi mereka ngerti gitu loh. Walaupun mereka mempunyai visi, desainer itu kan mempunyai visi sendiri ya, desain dia seperti apa gitu ya. Tetapi yang saya bilang yang penting bahannya itu seperti tadi saya bilang, jangan semua batik gitu loh. Kalau bisa dikombinasikan gitu kan. Kalaupun memang kalau untuk semua batik itu kan lebih banyak pasarnya hanya untuk orang kita. Kalau untuk kita mau menjangkau internasional itu, kalau bisa kita mix and match. Bagaimana kita, misalnya saya itu tahu bahwa ada syarat seperti itu. Apakah ada komunikasi, ada pendampingan,
ada proses-proses awal seperti itu? Iya, kalau misalnya, nah contohnya gini, kalau desainernya kan memang dia kan pastinya akan berhubungan langsung dengan saya juga ya sebagai seorang produser ya. Contohnya dengan desainer-desainer yang sudah ada sekarang ini kan, mereka pun otomatis ngasih tahu, ini loh Mbak Fani gitu loh, desain saya seperti ini, terus saya lihat, oh iya ini bagus gitu kan. Kalau memang kurang tuh saya pastinya saya ngasih tahu gitu, kalau misalnya istilahnya nggak masuk gitu ya, pastinya saya ngasih tahu. Contohnya kita punya desainer yang akan masuk juga seperti Mbak Farida Nugroho ya. Dia kan membawa baju hijab ya, baju muslim ya. Tetapi bajunya itu bisa kalau dibuka atas ininya tutupan kepalanya itu bisa menjadi baju biasa yang siapapun bisa pakai gitu ya. Jadi internasional dia jadinya. Iya. Jadi desainnya dia itu bisa untuk muslim, tetapi kalau dibuka kepala itunya tutupan kepalanya bisa dipakai siapa aja bisa gitu loh, bukan hanya orang muslim gitu kan. Jadi contoh-contoh seperti itu yang memang harus dipelajari juga dari desainer-desainer yang akan masuk ke sini, karena di sini kan istilahnya internasional ya. Kita nggak fokus hanya satu istilahnya satu ras atau satu ini ya satu negara, tetapi karena New York ini banyak sekali orang dari segala macam bangsa ada di sini. Kalau bisa kita juga mempunyai pikiran yang istilahnya ini internasional. Jadi apa sih supaya juga semua orang bisa pakai gitu kan? Ya memang harus inovatif ya. Betul Pak. Kayak tadi yang dibuka itu sangat inovatif gitu ya. Iya. Nah, itu salah satu contoh ya yang istilahnya desainer kita juga apa namanya juga belajar, jadi mereka juga ngerti gitu kan. Ini kemarin Ibu Ira Damayanti kan seminar untuk pasar Korea, Bu. Pasar Korea, UMKM yang disiapkan untuk pasar Korea. Gitu. Nah, peran diaspora untuk mengangkat UMKM kan sangat besar. Ya, mungkin seperti yang dilakukan Bu Fani ini. Iya, betul Pak. Apa namanya memang kita perlu sekali ya apa untuk memberikan banyak masukan-masukan untuk UMKM kita ya, karena tidak semua UMKM itu mengerti, apalagi mereka kalau dari daerah-daerah ya. Kalau Jakarta rata-rata udah pada istilahnya orangnya udah tahu lah tren-trennya sekarang, fashion sekarang apa gitu. Tapi kalau daerah kan banyak yang perlu dikasih pengarahan gitu kan. Kalau melihat video-video Fani itu kan mewah gitu ya, Bu. Mewah. Ya. Kalau apa tidak sulit untuk memenuhi misalnya desainer baru untuk masuk ke situ pasar situ gitu. Oh, maksudnya desain saya yang dulu-dulu ya, yang pernah di sini, yang pernah saya fashion show gitu ya? Iya. Desainnya. Nah, itu kan beda-beda ya. Itu namanya kalau di sini dibilangnya kutur. Nah, itu kutur itu memang dia membawa baju yang heboh gitu ya, heboh. Tetapi honestly, terus terang aja gitu ya, sebetulnya kutur itu untuk pasar sehari-hari itu nggak bisa gitu. Karena itu hanya kalau yang memakai itu biasanya miss pageant ya, istilahnya mereka di pageant Miss apa gitu ya, misalnya Miss Tourism atau Miss apa gitu ya, mereka itu mau pakai baju ya, dicari baju-baju seperti itu. Tetapi untuk pasarnya itu hanya orang-orang tertentu, jadi nggak bisa masuk untuk sehari-hari. Kalau sehari-hari kita bilangnya di sini ready to wear, jadi yang langsung bisa dipakai. Memang perbedaan harga juga ada gitu ya. Untuk kutur sendiri harganya memang agak tinggi gitu ya. Tetapi yang make juga nggak, istilahnya kita juga kalau mau terus terang untuk menghebohkan gitu istilahnya ya kita bawa baju itu gitu loh, karena orang melihat wow mewah gitu ya, tetapi customer-nya juga harus tahu nggak semua untuk dijual seperti itu juga nggak bisa gitu kan.
Nah, untuk apa namanya, paling kita masukin nanti ke bridal seperti apa untuk pengantin-pengantin barat gitu ya, yang mereka mau kan mereka bisa cuman hanya ganti warna gitu aja, tapi desainnya sama gitu kan. Ya. Kalau di New York itu kan ya banyak fashion di jalanan gitu ya. Di New York sendiri banyak fashion show, tetapi memang kalau mau bilang di jalanan juga apa namanya nggak juga sih ya, karena harus ada izin ya. Seperti kalau kita bikin di Times Square itu juga harus ada izin izin khusus untuk bisa mendapatkan untuk jalan di apa fashion show di jalan gitu ya. Tetapi apa namanya lebih banyak sih orang lebih banyak tuh kalau untuk New York Fashion Week itu lebih mengutamakan di gedung. Di dalam, ya lebih mengutamakan di gedung. Tetapi juga kalau tidak during New York Fashion Week, tidak dalam New York Fashion Week, ada juga orang misalnya mau bikin summer fashion summer ya. Kalau summer kan lebih banyak mereka seperti apa namanya swimming pool ya. Kalau itu kan pasti di luar ya untuk bikini dan segala macam. Tetapi during New York Fashion Week yang kita bicarakan untuk bulan September atau bulan Februari itu rata-rata orang bikinnya di dalam, di gedung. Ya. Memang ada beberapa istilahnya mereka pakai New York seperti Times Square ya, mereka fashion show di Times Square. Itu ada juga beberapa dan apa namanya mereka memang harus ada izin. Jadi kita nggak bisa sembarangan lagi oke pakai fashion show di jalan gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang yang istilahnya terus terang mereka itu jadi kita kadang-kadang hati-hati juga, hati-hati dengan penawaran-penawaran dari sini istilahnya dari New York atau dari mana ya, dari Amerika atau dari mana yang istilahnya kadang-kadang memang mereka hanya membuat video dan membuat website dan menawarkan untuk desainer dan akhirnya desainer kita pikir bahwa itu memang ada fashion show seperti itu, tetapi kenyataannya itu tidak gitu loh. Kenyataannya itu mereka hanya membuat seperti dokumentasi yang istilahnya modelnya cuma bolak-balik satu tempat aja, cuman karena dia memakai dengan itu ada memang kenyataannya itu ada gitu loh. Karena saya di sini kan di sini saya kan networknya luas ya. Jadi selalu ada masukan-masukan dari videografer atau fotografer dan dia mengatakan bahwa itu sebetulnya tidak ada fashion show-nya gitu loh. Jadi hati-hati sekali penawaran-penawaran apalagi kalau mereka cuma hanya membuka dari internet ya terus dilihatin oh ada fashion show di New York di sini. Harganya murah gitu loh. Harganya terjangkau tetapi hati-hati karena saya bilang hati-hati itu karena kenyataannya memang tidak ada fashion show-nya gitu. Jadi kita bisa kecelek desainer kita. Kasihan udah jauh-jauh kecelek gitu kan. Ngomong-ngomong soal tipu menipu barusan di Amerika ramai soal investasi bocor itu ya. Iya, itu tipu menipu itu memang ada Pak. Jadi itu memang mesti hati-hati sekali ya. Kalau misalnya saya sih offline kita bisa ngomong ya, ngomong mengenai siapa dan kenapa di mana gitu itu bisa ya apa namanya saya memang mungkin saya di ini kayak seperti kalau dibilang calling saya kali ya untuk ada di dunia fashion ini untuk ada dengan New York Indonesian Fashion Week ini untuk apa istilahnya menjaga kemungkinan juga yang istilahnya kan saya tahu banyak di sini banyak sekali network yang saya kenal yang saya pernah fashion show dengan mereka jadi istilahnya fotografer pun saya tahu banyak gitu ya. Dari mereka pun kita dapat masukan-masukan yang bahwa di sini fashion show-nya ini, di sini fashion show-nya ini. Di sini hanya bukan fashion show, cuman hanya nama yang ada di online. Jadi kita harus berhati-hati gitu loh, karena istilahnya untuk begitu-begitu pasti ada istilahnya ya. Orang istilahnya pengen cepet buat duit gitu ya, istilahnya cepet dengan duit yang cepet gitu ya. Jadi dia punya ide segala macam ide dipakai semua jalan dihalalkan gitu istilahnya. Nah, untuk menghindari agar tidak tertipu seperti apa? Mengenal mereka bahwa mereka sungguh-sungguh ada. Iya itu harus dicek ya background dia, nama dia siapa istilahnya ya.
dicek siapa produsernya siapa. Baik, dia pernah fashion show-nya di mana, dicek lagi gitu, karena hanya kadang-kadang kan cuma hanya diliatin foto-fotonya aja atau video-videonya aja, itu semua harus dicek, dan diceknya itu memang zaman sekarang gampang sekali ngecek orang, tinggal di Google namanya, tinggal di Google fashion show-nya udah kelihatan gitu kan ya. Terus kita bukan hanya gitu, kita pengen tahu timnya dia siapa gitu. Kalau dia tidak punya tim, berarti dia tidak ada fashion show gitu, karena tim itu penting untuk fashion show, karena seperti saya aja untuk fashion show aja paling tidak kita membawa orang tuh istilahnya makeup artist, hairstylist aja udah timnya kita udah istilahnya 20 paling enggak. Belum model kita. Itu harus tahu. Karena kadang-kadang cuma diliatin oh cuma gini, terus timnya siapa dia? Kalau ada produser pasti ada timnya, videografer, fotografer, atau mungkin memang ada mungkin satu fotografer, satu videografer, mungkin 5 model, tapi timnya yang lain mana gitu loh. Baru itu ada fashion show, fashion koordinatornya siapa gitu loh, floor directornya siapa, backstage-nya siapa gitu, itu harus tahu. Kalau dia cuma hanya satu orang, itu bukan itu artinya dia tidak ada fashion show, istilahnya dia bukan produser gitu loh. Produser itu kita punya tim, dan selalu meeting itu kita selalu tim, paling enggak minimum itu untuk sekali jalan tim itu paling enggak 6-7 orang itu hanya tim inti, belum tim yang lain-lainnya kan. Dan harus diketahui track record-nya, Bina. Betul ya Pak, itu betul banget. Ya betul banget. Apa namanya sekarang ini gampang, apalagi kita kerjasama dengan konsulat ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York. Itu gampang. Kalau misalnya masih meragukan siapa produsernya, cek aja langsung ke KJRI. Mereka pastinya punya data. Kalau datanya tidak ada, berarti orang itu memang bukan produser gitu kan. Pasti mereka akan ngasih tahu siapa orangnya gitu loh. Ya. Kalau memang datanya ada di konsulat, yang mengadakan fashion show orang Indonesia ini gitu kan, pastinya punya data. Selain kalau produsernya orang Amerika ya, yang kita nggak tahu. Nah itu agak ini. Nanya aja ke saya lah. Saya tahu banyak. Nggak ada datanya di KJRI kalau orang Amerika. Ya, kalau orang Amerika tinggal nanya, Mbak Fani, kenal orang ini nggak? Karena saya kan dulu kan fashion show-nya sama mereka banyak ya. Kalau mau dihitung ada berapa puluh, lebih dari, kalau mau dibilang lebih dari 30 kali pun ada gitu loh. Jadi saya tahu produser ini di sini, rooftop di sini, ini di sini, di kapal di sini. Saya tahu gitu, karena pernah dengan mereka. Walaupun kalau dibilang terhitung saya ini masih baru ya, kalau dibilang produsernya aja baru tahun 2017, tetapi kok udah kenal lebih banyak gitu, dan memang nggak sombong, tapi memang benar kenyataannya begitu gitu loh. Karena saya dulu masuk sana sini. Ya. Kalau Indonesia New York Fashion Week itu tahun berapa dimulai? Baru ini Pak. Baru ya? New York Indonesian Fashion Week itu baru mau diadakan tahun ini. Oh iya. Kalau tetapi New York Indonesian Fashion Week walaupun baru diadakan tahun ini, kita udah disahkan dari state New York sendiri udah mensahkan, itu udah legal. Oh iya. Kita udah punya surat yang menyatakan bahwa ini New York Indonesian Fashion Week ini untuk mempromosikan Indonesia, itu udah ada, itu udah istilahnya kita udah legal dan tidak diragukan lagi, itu langsung dari state. Oh, iya. Tapi embrionya kan sudah lama Bu ya? Apanya Pak? Embrionya artinya fashion. Oh iya. Iya, sayanya sendiri memang sudah lama ya di bidang istilahnya udah cukup warawiri ya, kiri kanan sampai ke Eropa, sampai ke Kanada. Jadi istilahnya kita udah punya ininya lah, udah punya foundation-nya udah ada gitu. Jadi udah nggak kaget lagi untuk membuat produksi ini, sudah karena ya produksi dari International Fashion Arts Week ini orang-orangnya yang dibawa ke sini ke New York Indonesian Fashion Week untuk mengadakan ini. Istilahnya untuk tim make-up-nya atau untuk tim di backstage-nya atau tim videonya, sampai kita juga ngurusin lampu dan segala macam, itu timnya ada, sampai dengan musiknya itu timnya sama. Jadi mereka itu kerjanya udah tahu.
Kalau Bu Fani sendiri Pak, memang punya darah seni Memang saya suka ini sih ya, suka fashion ya. Memang dari dulu, dari masih kecil kali memang suka fashion. Dan dari kecil itu memang saya suka buat baju sendiri. Istilahnya saya nggak jahit, tapi saya bawa ke tukang jahit. Ntar saya bilang sama orangnya gini, namanya Ateng tuh, saya inget banget. Ateng, bajunya mau dibikin kayak gini dong, gitu kan. Nanti itu dia yang bikin. Tapi memang itu udah visi-visinya saya gitu loh. Memang dari kecil tuh udah seneng gitu. Udah seneng pergi ke Blok M beli bahan sendiri gitu ya di Jakarta, terus datang beli bahan sendiri, pulang nyuruh tukang jahitnya bikinnya kayak gini, maunya kayak gini gitu, rimpel di bawah gitu kan, masih ingat gitu. Memang udah dari sananya, udah senengnya dari sana. Kalau seni budaya Ambon sendiri yang dibawa ke Amerika apa nih Bu? Aduh, itulah. Saya keluar dari Ambon itu kan masih kecil sekali ya, istilahnya masih pitik gitu ya. Jadi terus saya lebih besarnya tuh di Jakarta gitu ya. Saya kalau mau dibilang lebih Jakartanya daripada Ambonnya. Di sininya yang apa istilahnya masih inget sih ya, cuman inget baju-baju adatnya masih punya gitu ya. Tapi Ambon itu kan lebih banyak istilahnya kalau di Jawa kan memang asli gitu ya. Apa namanya kalau mau dibilang culture-nya itu beda gitu ya. Kalau di Ambon itu kan udah mix. Jadi dia itu lebih banyak ngambil dari Portugis, dari Belanda, Portugis itu kan mix dia. Iya. Bahasanya aja udah mix kan. Bahasa Ambon sendiri itu udah mix. Itu jadi nggak tahu tuh aslinya tuh kalau memang mungkin kalau kita ke Tidore atau kita ke Halmahera atau kita ke Ternate mungkin bahasanya sendiri dan memang ada budaya sendiri gitu ya. Tetapi kalau Ambonnya sendiri itu udah mix dia. Budayanya tuh mix, udah bahasanya pun udah mix. Udah nggak jadi bahasa kalau mau dibilangin bahasa tanahnya itu, bahasa tanah itu lebih banyak itu kalau kita pergi ke tempat-tempat lain seperti Halmahera atau seperti ke mana? Ke orang bilang Saparua atau Tidore. Nah, nanti kan kita punya desainer dari Maluku Utara yang akan masuk juga nih. Dia kan bawa tenun Tidore ya. Tenun? Ya, tenun Tidore. Nah, itu memang dia membawa khas langsung, itu langsung dari sana. Itu yang pernah hilang. Tenun yang pernah hilang 200 tahun yang lalu, kalau nggak salah, 2000 tahun lalu, 200 tahun lalu. Nah, itu sekarang dikelola lagi dari Kesultanan Tidore. Jadi desainernya ini akan masuk. Jadi memang kekayaan seni budaya kita sangat kaya, cuma tinggal mempromosikan Bu ya. Betul. Kita ini istilahnya nggak akan habis-habis ya kalau mau digali. Dan apa namanya untuk dengan adanya wadah New York Indonesian Fashion Week ini mudah-mudahan kedepannya tuh juga banyak yang kita bisa bawa ke sini, bukan hanya fashionnya tetapi budayanya juga. Kalau kita bisa memperagakan budayanya apa namanya itu bagus juga. Jadi dipadu dengan fashion. Seperti nanti kan akan ada datang dari Bandung ya Tarawangsa. Tarawangsa itu kan dari Jawa Barat ya. Jawa Barat. Jadi pembukaannya nanti ya mereka gitu loh. Biasanya kan saya pembukaannya tarian Bali. Cuman kan sekarang ini istilahnya orang udah ngerti kalau tari Bali. Sekarang kita ngambil dari daerah-daerah yang istilahnya memperagakan untuk sebelum fashion sendiri itu berjalan, pembukaannya itu kalau bisa kita membawa dari daerah mana? Ya, oke, sekarang ini kan lagi dari daerah Jawa Barat, ya kan? Nanti mungkin tahun depan 2022 Februari daerah mana gitu kan? Jadi masyarakat pun bukan hanya fashion, mereka mengerti bahwa Indonesia itu bukan hanya fashion, tetapi juga budaya kita itu banyak dan budaya itu kita itu memang ini sekali gitu beda dengan yang lain. Jadi tugasnya para diaspora untuk menjadi agen kebudayaan. Betul. Seperti Mbak Ira Damayanti. Mbak Ira itu memang hebat sekali dia ya. Dia dari dulu, saya kenal dia tuh dari dulu. Bukan hanya dia memperkenalkan apa istilahnya desainer atau apa. Dia juga bergerak kan di bidang macam-macam, Pak. Bukan hanya, saya kenal dia waktu itu pernah
ke New York, dia ketemu 2 kali kalau dia ke New York selalu ketemu saya, itu dia membawa kopi dari dari Indonesia, kopi. Kopi. Untuk dibawa ke sini, iya. Waktu itu memang lagi ada juga di Boston kalau nggak salah, mereka ada Expo Coffee Internasional dan dia membawa dari Indonesia gitu. Jadi Mbak Ira sendiri memang bukan hanya menggelar fashion atau tetapi dia juga membawa dan dibawa langsung dari UKM-nya. Memang orangnya kerja keras, dia hebat sekali gitu loh. Kita perlu Mbak Ira yang lain. Karena memang dia harus diperbanyak. Istilahnya hebat gitu ya orangnya. Harus diperbanyak ya. Ya, harus diperbanyak Mbak Ira yang lain. Betul. Karena orangnya kerja keras. Saya ingat waktu itu dengan Mbak Ira, waktu itu kita berdua pergi ke Brooklyn Bridge ngambil foto-foto ya buat ini dokumentasinya untuk promosiin kopi-kopinya dia itu loh. Dan itu memang sudah lama dia mencoba mempromosikan bukan hanya kopi tapi yang lain-lain dari zaman dia masih di Texas kan. Sekarang beliau di Jakarta, Bu. Iya, Mbak Ira sekarang ada di Indonesia ya. Tapi mungkin kemungkinan nanti datang, kita nggak tahu kapan. Diundang Bu ya ke acara September. Kemungkinan mungkin ya. Kemungkinan ya. Karena Mbak Ira itu kan bukan hanya yang saya bilang bukan hanya di fashion ya, tetapi dia juga bergerak di bidang-bidang lain ya untuk membawa UKM karena dia lebih ngerti di lapangan juga di Indonesianya gitu loh. Dia ngerti karena kan kalau dia pergi juga dia kan ke pelosok-pelosok ya. Jadi ngerti. Iya. Bu, ngobrolnya sudah lama ini. Iya, Pak. Nanti kita sambung lagi. Iya. Mohon maaf ganggu waktunya, Bu. Di sana nggak apa-apa, Pak. Saya senang kalau memberikan pengarahan gitu senang.